Halo semuanya, kali ini kita coba bahas multiple choices sesuai poll kemarin. Jadi banyak teman-teman yang bilang bahwa di soal structure TOEFL itu yang paling tricky adalah multiple choice. Kali ini kita coba bahas full multiple choice. Jadi multiple choice ini sebagai gambarannya terdiri dari 15 soal. Nah, jadi di awal ketika kita masuk sesi structure itu kita dihadapkan dengan soal-soal multiple choices. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas soalnya ya. Nomor 1, the human brain bla 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 only 2% of an adult's body weight. Dan jawabannya A, which makes up, B, it makes up, C, mix it up, D, mix up. Oke, ini cukup gampang ya teman-teman. Jadi yang kurang dari pernyataan di nomor 1 adalah ya kata kerjanya ya. Nah, semuanya ada kata kerja ya dari A sampai D. Nah, yang kita butuhkan di sini hanya kata kerja yang simple aja ya, tanpa ada tambahan macam-macam. Yang mana? Ya, langsung dapat jawabannya D. Kalau kita pilih A, ini kelihatan seperti kalimat adjective clause ya. Jadi clause. Jadi kalau yang namanya clause itu pasti terdiri dari 2 atau lebih kalimat, ya kan? Nah, sedangkan di soalnya kita baca itu soalnya kalimat simple ya, cuma satu kalimat, independent gitu ya. Nah, yang dibutuhkan hanya kata kerja aja. Kebetulan ini kata kerjanya dalam bentuk phrasal verb ya, karena ada up-nya, ada preposition up, mix up. Oke, jadi otak manusia terdiri dari hanya 2% dari keseluruhan berat badan manusia dewasa, adult. Oke, jadi seperti itu ya. Kenapa tidak pilih A? Tadi udah penjelasannya, dia akan jadi maknanya seperti clause. Kebetulan di sini which biasanya ciri-ciri dari adjective clause. Mana kalimat selanjutnya? Tidak ada, berarti bukan. B, subjeknya udah ada gitu ya, the human brain. Kenapa ada pakai it lagi sebagai pronounnya? Nggak cocok. C juga seperti itu ya. Jadi ada pronoun yang tidak dibutuhkan. Oke, lanjut nomor 2. The foreign policies blah 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 the Hoover administration undertook in 1929 were marked by goodwill and peaceful purpose. Jawabannya A, that, B, where, C, on which, D, of. Oke, ini baru yang namanya klausa ya. Jadi ada beberapa kalimat di sini. Nah, ketika ada beberapa kalimat biasanya ada ditandai oleh relative conjunctionnya gitu ya. Ada that, where, which, dan lain sebagainya, because kalau dia itu adverbial clause dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang mana yang paling cocok di sini? Kalau kita pilih A, the foreign policies that the Hoover administration undertook in 1929 were marked by goodwill and peaceful purposes. Bisa ya? Yang B, the foreign policies where the Hoover administration undertook in 1929, where itu kan menjelaskan tempat ya. Nah, sedangkan kalau kita pilih where ini sebagai conjunctionnya kurang cocok ya, karena foreign policies ini bukan tempat tapi kebijakan ya, kebijakan luar negeri, di non abstrak dia, jadi kurang cocok di sini. C, on which, ini juga kurang cocok juga ya, tidak bisa kita pakai on which di sini. Jadi tidak perlu on gitu ya. Kalau which aja mungkin bisa masuk ya. Yang D, of.
Nah, kita bukan kata depan atau preposition yang dibutuhkan di sini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A tadi. Udah terasa ya. Ketika kita ambil A di awal sekali itu memang itu dia cocok. Yang gitu ya, Hoover administration lakukan. Jadi kalimat clause yang terdiri dua atau lebih gitu ya kalimat biasanya ditandai oleh kata kerja yang dua atau lebih ya. Ini undertook 1, were marked 2 gitu ya. Ini ada goodwill. Will di sini bukan auxiliary ya. Goodwill di sini dia sebagai non phrase. Dia satu kesatuan. Nah, goodwill. Jadi apa namanya? Niat yang baik ya, niat yang ikhlas gitu ya. Sincere will ya. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Children usually turn to their parents rather than blah 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 for protection from threat in the environment. Dan jawabannya A. They turn to other figures of authority. B. Authority figures to other. C. To other figures of authority. D. They're turning to other figures of authority. Yang mana kira-kira yang jawabannya ya? Jawabannya yang mana ya? Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Ya, kenapa kita pilih C? Coba lihat. Children usually turn to their parents rather than. Nah, inilah ada namanya parallelism ya. Nah, kalau teman-teman lihat ada kata kerja, ini kebetulan kata kerjanya adalah turn. Jadi anak-anak biasanya akan turn to their parents gitu ya, akan mencari orang tuanya gitu ya. Nah, di sini ada preposition to their parents, to ke non phrase gitu. Berarti cari di pilihan jawabannya yang pakai to juga dan non phrase, satu-satunya yang langsung ya, langsung preposition ini ya. To, kebetulan to langsung ada non phrase nya, cuman yang C, to preposition other figure of authority ini adalah non phrase. Kalau yang lain coba lihat, rather than they're turning to other figures, jadi makna jadi aneh. They're turning, jadi pemaknaan berbeda ya, belokan ke mereka atau apa gitu. Turning di sini maknanya apa? Jadi milik ya. Jadi maknanya jadi rancu dan tidak dibutuhkan gitu ya. Ingat polanya, oh ini ada rather than gitu ya. Berarti harus dengan pola yang di belakangnya sebelum kata kerja, sebelum rather than-nya. Oh, ini ada preposition, ada non phrase gitu ya. Non atau non phrase boleh kita pilih. Misalnya di sini non langsung, nggak ada non phrase ya. Non phrase itu kan non yang bisa dihubungkan oleh preposition atau ada apa namanya, ini possessive pronounnya gitu ya, nggak masalah. Atau non langsung gitu, parents saja misalnya, to other parents boleh gitu ya. Yang penting adalah non juga gitu, preposition noun gitu. Yang B misalnya authority figures to other, nah, polanya nggak ada di sini ya. They turn to, nah ini juga subjeknya tidak dibutuhkan gitu. Oke, langsung kita lanjut nomor 4. Blah 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 cause extensive damage to Pacific Island nations each year. Ini ada penggalan gitu, tiba-tiba menyebabkan kerusakan yang besar. Ekstensif nih sama dengan large, big gitu ya, besar ya, ke negara-negara Pasifik ya, negara-negara kepulauan Pasifik setiap tahun. Apa itu? Berarti di pilihan jawabannya ini. A. Because of the high tides and winds during hurricanes. Oh, ini ada hubungan dengan apa namanya, angin badai gitu ya. Terus gelombang tinggi, high tides di laut ya, membuat kerusakan besar di negara-negara kepulauan Pasifik setiap tahun. Oke,
Kita lihat pilihan jawabannya. A. Because of the high tides and winds during hurricanes. B. The high tides and winds of hurricanes. C. The high hurricanes, tides, and winds which. D. That the high tides and winds of hurricanes. Kelihatannya kayak belibet banget gitu ya. Wow, ini sangat kompleks gitu. Tapi kalau kita baca dengan teliti, ternyata nggak sesulit yang kita pikirkan ya. Ya, ini cause ini adalah kata kerja dalam bentuk plural karena dia nggak pakai s ya. Ini kalimat simple present. Berarti kita sebelum kata kerja itu biasanya apa? Subjek. Iya, perlu subjek aja gitu. Nah, karena ini kalimat simple, bukan kalimat clause. Karena nggak ada sambungan lagi kan, menyebabkan bla 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 sampai sini gitu. Jadi kalimat simple aja. Yang mana? Iya, jawabannya adalah B ya. Jadi ini subjeknya, the high tides, gelombang tinggi, dan angin badai gitu. Hurricane ini badai kalau tidak salah saya ya. Topan gitu ya, hurricanes. Menyebabkan, ya kan? Mereka berdua ini nih menyebabkan kerusakan yang besar kepada siapa, bla 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 bla. Kalau kita pilih A, karena because of the high tides and winds during hurricanes. Di sini ada cause. Ingat, because of itu hanya diikuti oleh noun atau noun phrase. Ini ada kata kerjanya, seharusnya because saja misalnya. Dan harus ada kalimat lagi setelah year ini, karena dia jadi clause gitu ya. See the high hurricane tides and winds which cause, ini juga jadi clause. Adjective clause ini jadi adverbial clause. Ini juga seperti itu ya. Jadi ini kalimat simple, carilah yang simple. Apa? Oh, rupanya cuma subjek saja. B. Lanjut. Anthropologist, nah, ini orang ahli tentang hubungan manusia dan manusia yang lainnya gitu ya, masyarakat sosial. Bla bla bla. Within their environments and evaluate the adaptations they have made. Nah, jawabannya ada A. Societies are studied. B. Study societies. C. Who study societies are. D. Their societies are studied. Ini juga kelihatannya kompleks, tapi sebenarnya juga simple ya. Ya, jawaban yang benar adalah, coba lihat, subjeknya udah aja kan, di depannya nggak ada. Nah, langsung dia biasanya diikuti oleh kata kerja gitu ya. Yang mana pilihan jawaban yang ada langsung kata kerja? Iya, jawabannya adalah B. Cukup gampang. Jadi anthropologist study societies. Nah, ini mempelajari masyarakat ya. Maaf, kelompok masyarakat. Nah, kenapa dia study pakai kata kerja plural? Karena subjeknya plural ya, jamak. Kenapa nggak pilih A misalnya? Anthropologist societies, nggak nyambung ya. Nah, jadi ketika kita baca, oh ini dia mempelajari tentang environment dan mengevaluasi adaptasi yang sudah dilakukan. Siapa they have made. Lanjut, yang C coba, who study societies are. Ini jadi kalimat clause ya, sedangkan ini kalimat biasa aja ya, nih kalimat yang bukan clause ya. Yang D juga their societies, anthropologists, their societies, jadi ada subjeknya itu double dan akhirnya jadi nggak nyambung ya. Fokusnya di sini ada anthropologist yang mempelajari tentang societies gitu. Simple. Lanjut nomor 6. Malaria. Nah, ini penyakit yang umum di negara-negara tropis.
which can be fatal if left untreated, is transmitted by the female blah 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 by the male mosquito. Yang mana pilihan jawabannya? Ya, cukup simple. Ini langsung jawabannya A, ya, not by the male. Bukan however, ya. However biasanya diikuti oleh subjek, verb gitu ya. Ada kalimatnya. Despite, nah despite juga dia itu biasanya diikuti oleh, ada yang masih ingat? Ya, despite itu diikuti oleh noun atau noun phrase. Instead, dia diikuti oleh preposition of gitu, nggak boleh instead aja. Jadi dari untuk kedepannya polanya aja udah keliru ya ketika kita masukkan by the male gitu ya. Dan pemaknaannya jadi aneh ya, despite seperti ini. Oke, lanjut nomor 7. Bla 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 Henry David Thoreau. Gimana bacanya nih? Thoreau. Oke, nanti kita cari tahu sama-sama ya. Cara bacanya bagaimana? Nama orang bule ini. Is known for his transcendental views. Pilihan jawabannya adalah, apa ini transcendental? Saya juga nggak tahu nih. Nanti kita coba cari tahu ya. Nah, tapi kita lihat pola aja nih, polanya gimana. Oke, pilihan jawab. Jadi kadang-kadang kita nggak mesti tahu juga gitu artinya. Tapi kalau tahu artinya itu jadi nilai plus untuk kita lebih memahami soal ya. Oke, pilihan jawaban yang A. He was like his predecessor, ini pendahulunya gitu ya, Ralph Waldo Emerson. Atau yang B. His predecessor Ralph Waldo Emerson was like him. Atau C. Like his predecessor Ralph Waldo Emerson. Atau D. That he was like his predecessor Ralph Waldo Emerson. Yang mana ini? Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. Jadi seperti pendahulunya, ini penjelasnya ya. Siapa? Oh, Ralph Waldo Emerson. Jadi ini penjelas his predecessor. Susah banget ya bacanya. Oke, si Ralph Waldo Emerson. Jadi Henry David Thoreau is known for his transcendental views. Jadi yang diperlukan di sini hanya ada apa nih, kayak positif ya, penjelas gitu ya. Nah, kalau A ini subjeknya he was like his predecessor. Jadi subjeknya Henry David Thoreau ini double gitu ya. Kalau misalnya kita pakai yang A, sedangkan ini Henry-nya udah ada nih ya, jadi nggak bisa kita pilih A. Kalau yang B, he predecessor Ralph Waldo Emerson was like him. Tuh, udah selesai. Kenapa ada Henry David lagi gitu? Jadi ambigu ya, jadi rancu di sini pemaknaannya. Yang D, that he was like his predecessor. Nah, ini ada non clause ya. Ralph Waldo Emerson. Nah, jadi ini juga jadi clause, sedangkan ini bukan kalimat clause. Jadi seperti itu, makanya kita pilih yang C. Lanjut nomor 8. Oke, ini mana kuncinya? Pilihan jawabannya, oh di sana. Oke, kita lihat di soalnya dulu. The tallest bird on the North American continent, the white whooping crane, bla bla bla, 4.5 feet tall. Pilihan jawabannya ada stands, which stands, it stands, standing. Yang mana yang kira-kira pilihan jawaban nomor 8 ya?
The tallest bird on the North American continent, the white whooping crane. Nah, ini positifnya ya, the white whooping crane. Jadi menjelaskan siapa sih the tallest bird di Amerika Utara, benua Amerika Utara. Berarti di sini butuhnya apa? Di sini ada kata kerja nggak? Nggak ada ya. Ya, butuh kata kerja doang. Jadi yang mana di pilihan jawabannya yang langsung kata kerja? Iya, A gitu ya. Gampang. Lanjut, nomor 9. For thousands of years, people have used vast amounts of wood for building and blah 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 their homes. For building and berarti ini paralel ya. Oh sama, ini kebetulan gerund. Berarti harus cari gerund juga. Ini juga cepat kita dapat C. Ya, parallelism. Lanjut, nomor 10. Past experience have shown that even well-trained. Nah, ini biasanya non di sini ya. Blah blah blah. Overwhelming success in forecasting interest rate. Mana? Yang langsung ada noun. Yang A ya. Kebetulan di sini experts. Ini orang-orang yang ahli, well-trained, sangat terlatih. Berarti cocok ya. Siapa yang terlatih? Expertnya gitu. Penjawabannya adalah kalau misalnya diganti misalnya expertnya jadi carpenters atau engineers, pokoknya noun. Siapa yang well trained? Biasanya makhluk hidup ya, yang sangat terlatih. Berarti kan dia sudah dilatih sebelumnya, kayak misalnya burung gitu ya, burung kakak tua atau burung beo, a well trained bird that can speak, misalnya yang bisa bicara gitu ya, well trained, sangat terlatih artinya. Oke, ini juga sangat, jadi kuncinya adalah di depan well trained itu harus noun. Langsung kita dapat A. B itu kan kata auxiliary plus not ya. C juga ada there are experts, jadi ada macam-macam, nggak langsung nonnya. D juga begitu, ada apa namanya, ada always di sini. Frequency, adverb of frequency gitu ya, always, usually. Jadi bukan itu yang harus ditaruh setelah well trained, tapi noun. Lanjut, nomor 11. Bla 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 gene itu genetik, in the human genome, nah, di dalam genomnya manusia, were more completely understood, many human diseases could be cured or prevented. Banyak penyakit manusia bisa disembuhkan dan dicegah. Jadi maknanya itu seperti mengandai-andai ya kesannya. Nah, ini ada kata if. Ya, berarti ini kondisional ya, kalimat kondisional, pengandaian. Berarti kalau A nggak bisa ya. Ya, ini kan setiap gene the human genome were more completely understood. Jadi tidak ada kesan mengandaikan setiap. Kalau B karena setiap gene juga bukan kalimat sebab akibat gitu ya. Karena pengandaian berarti antara C dan D. Kalau kita pilih C misalnya, if each gene in the human genome were more completely understood. Cocok ya. Yang D bisa aja kita pilih yang D. Nah, ada yang namanya inverted sentences. Jadi ada yang dibalik ya. Jadi if itu kan ada yang dibalik, misalnya if I were you. Ini bisa, ini dihilangkan si if-nya. Auxiliary-nya di depan, were I you. Nah, kalau kita pilih di were each gene, cocok ya. Were each gene, ada subjeknya gitu. Gene di sini kebetulan, gene in the human genome. Masalahnya di sini ada were lagi gitu. Jadi nggak cocok, langsung di situ aja kita nggak dapet.
Oke. Lanjut ya, nomor 12. Blah 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 of the United States ground during a Republican administration. Nah, ini ada kata kuncinya rarely ya. Oke, rarely. A, rarely the federal government has. B, rarely has the federal government. C, has the federal government rarely. D, the federal government has rarely. Oke, kita pilih yang A misalnya. Rarely the federal government has. Rarely itu dia ada hubungannya dengan kalimat yang dibalik-balik juga kayak nomor 11 ya, namanya inverted sentence. Jadi kok teman-teman bisa cek itu di teori inverted sentence gitu ya, inverted sentence. Jadi dibalik, apa yang dibalik? Yaitu auxiliary-nya yang paling depan, baru subjek gitu. Nah, kalau teman-teman ketemu kata rarely, terus apa lagi ya, scarcely dan lain-lain, itu ada kata-kata khusus ya, tertentu yang khusus untuk inverted sentence. Nah, itu dia harus dibalik. Yang mana yang langsung ada auxiliary-nya setelah rarely? Ya, B. Ini dia, has ya kan. Nah, dalam kalimat apa namanya, ini kalimat perfect ya. Nah, kata kerjanya yang mana? Ground ini. Oke. Jadi dibalik. Kalau langsung rarely yang A misalnya, ini subject the federal government has of lagi. Kok setelah kata kerja auxiliary ada kata depan of, itu aja udah rancu ya kan. Ini kalau C ini kayak kalimat tanya tapi kok rarely of lagi nih. Nah, jadi rarely setelah rarely ada of aja udah salah. Jadi nggak usah cek lagi lah pokoknya kalau ketemu rarely setelahnya rarely of itu udah bukan nih, berarti langsung tumbang CD langsung ya. Waktu kita kerjain soal langsung tumbang cepet, tinggal AB gitu. Rarely kok di awal harus ada auxiliary duluan, berarti bukan ini. Nah gitu, cepet banget nih kalau yang mengerti teori tentang inverted sentence ya. Lanjut nomor 13. Water bla 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 is also one of the most abundant itu banyak ya, abundant compounds on earth. Nah, salah satu komponen atau material yang banyak di permukaan bumi gitu ya, di bumi. Nah, ketika kok teman-teman melihat, teman-teman lihat ya, setelah water, koma, titik-titik, koma lagi, ini kebiasaannya adalah positif. Apa itu A positif? Isi opositif di sini. Opositif itu adalah non atau non phrase ya. Nah, carilah di pilihan jawabannya yang non phrase. Cepat ya. Ya, jawabannya adalah B gitu ya. Ini ada kata kerjanya ya, non atau non phrase. Kebiasaannya tidak ada yang namanya kata kerjanya gitu ya. Of which gitu, ini juga nggak cocok ya. Ini udah kayak kalimat apa namanya, clause gitu ya. Ini juga. Lanjut nomor 14. Blah 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 extensively by persons who cannot speak or hear. American Sign Language ranks as the fourth most widely used language in the US today. Yang mana ini? A, relied on. B, it is relied on. C, relying on it. D, to rely on it. Yang mana? Ya, oleh gitu ya. Berarti yang A. Ya, sangat rely itu artinya mengandalkan, sangat diandalkan ya, extensively, jadi sangat-sangat.
Extensive kan besar ya, berarti kalau dibilang relied on extensively by persons, sangat diandalkan oleh, diandalkan berarti kalimat pasif ya. Nah ini sebenarnya dibalik ya. Nah, jadi kalimat dependennya itu di awal, ini bisa juga di akhir ya. Jadi misal kita buat American Sign Language ranks bla 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 sampai sini di awal boleh juga. Jadi American Sign Language ranks as the fourth most widely used language in the US today, which is ada which is. Jadi ada yang dihilangkan, omitted. Nah, ini dia, which is relied on extensively by person who cannot speak or hear. Titik gitu ya. Nah, itu dia asal muasalnya kenapa kita pilih jadi kok teman-teman udah sering membaca itu nih, sering nih di penulisan akademik gitu ya, di surat kabar. Kalau B ini nggak perlu it lagi ya. Jadi ini subjeknya udah ada nih, American Sign Language gitu ya. Apa yang diandalkan? American Sign Language. Siapa yang diandalkan? Oleh siapa gitu? Oleh orang-orang yang nggak bisa bicara dan mendengar. Kalau relying on it, jadi ini it itu adalah subjek atau objek yang nggak dibutuhkan gitu ya. Jadi kita pilih A. Oke, soal terakhir. Efforts to provide equal opportunity for minorities in the United States, blah blah blah, from the Civil Rights Act of 1964. From the Civil Rights Act of the 1964. Yang mana ini? A. Maybe say to date. B. Dating. C. May say to date. D. To date. Maybe said. Ini kalau kita lihat awalnya, waduh apaan sih ini gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi pelan-pelan gitu ya. Effort to provide. Usaha untuk menyediakan atau memberi opportunity, kesempatan equal yang sama untuk orang minoritas di Amerika. Kalau yang A misalnya, mungkin bisa dikatakan diawali dari bisa jadi ya. Yang B dating nggak bisa, ini karena butuh kata kerja ya, nggak boleh gerund. Yang C may say to date. Kan effort to provide equal opportunity for minorities in the United States ini kan subjeknya ini kan benda abstrak ya gitu ya, usaha gitu ya. Kalau to date ini juga enggak ya, kalau langsung to date nggak boleh, dia harus kalau misalnya kata kerja yang diikuti oleh kata depan to itu harus ada kata kerja lainnya biasanya. Jadi yang paling tepat di sini adalah A. Jadi mungkin dikatakan ini mungkin disebutkan diawali dari pedoman hak asasi manusia yang tahun 64. Ini jadi harus lihat nih. Kalau may say to date ini mungkin biasanya untuk orang yang manusia ya, bukan benda abstrak atau benda yang aktif bisa melakukan kegiatan gitu. Jadi seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jika ada yang ingin dikoreksi, ada yang ingin ditambahkan di komen, soal-soal yang baru aja kita selesai bahas, tolong isi di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di pembahasan soal-soal yang lainnya.